pagi Pak Nawang. Gimana kabarnya Pak Nawang pagi ini? Alhamdulillah. Nah ini saya ada keadaan nih. Ini satu ngajar, kebetulan siswanya segitu, ngawasinya susah. Oh iya. Berarti kedatangannya Pak Nawang pagi ini saya untuk ini ya, untuk ngobrol masalah pembelajaran ya Pak Nawang ya. Iya, apa? Masalahnya memang ya gimana pun, artinya yang digunakan stol kita untuk anak itu kan cuma ada dua, namanya kan kalau kita bagi terlalu banyak juga kita ragu-ragu sama pencapaian pembelajaran. Harusnya gini loh, anak terlalu banyak pasti ada nanti yang cuma ngikut tok, cuma liatin tok, yang penting temannya sudah praktek, sudah terwakili, artinya kan perolehan yang didapat siswa itu kan tetap nggak bisa merata maksimal ya. Terus pengawasannya juga masalahnya ya beberapa anak yang terlalu banyak lagi itu kan tetap ada yang nggak bisa terawasi semua. Kalau satu anak yang satu grup ini lagi tanya, kita harus jelaskan, sementara yang lain sinyal yang lain mau tanya sekali kan kurang terlayani dengan benar. Berarti di pembelajaran Pak Nawang merasakan ada kondisi yang tidak sesuai, ya, adanya ketika praktek jumlah siswa dengan alat belum memadai. Ya betul. Dan itu juga kalau ya seperti pabrik terus sendiri kok kita alat seperti apa, kita mau maju seperti apapun ya kita kan terbatas tangan memang untuk artinya peralatan, sementara bengkel saja kan dari motor, listrik, sasis, masih ada bengkel las, ini masih ada lagi yang BKW ini di sepeda motor. Dari dengan dana sekian ya sekian bengkel yang perlu juga kita sulit juga misalkan kalau harus menambah langkah sendiri ya Pak Surya. Iya. Oke. Kemudian kondisi kelasnya Pak Nawang ini, kalau semisal saya buat rentang dari angka 1 sampai 10 yang terjadi saat ini itu kira-kira ketercapaiannya itu di angka berapa Pak Nawang? Paling sekitar 60 lah. Hanya 6 ya? Iya, 6. Kemudian ini Pak Nawang, dari obrolan ini kira-kira Pak Nawang nanti pengen ada peningkatan dari tadi sebelumnya ini di angka 6. Setelah mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol ini harapannya Pak Nawang punya target berapa ini perubahannya dari sebelumnya 6? Setidaknya itu paling tidak kan antara ya kalau kita mengharapkan itu ya kompetensi itu juga anak kita sudah standarnya sekitar 8. Kemudian ini Pak Nawang, untuk mencapai target ya peningkatan ke-8 ini yang rencana untuk pembelajaran biar bisa ke-8 ini mungkin Pak Nawang punya pengalaman yang mau diimplementasikan ini. Ya mengalami kuantitas untuk meningkatkan kualitas. Ya, bagaimanapun itu biasanya memang terbalik antara kuantitas dan kualitas. Kalau kuantitas paling besar, berarti biasanya kualitasnya jadi menurun. Jadi kalau kita mau artinya kualitasnya kita tingkatkan ya mestinya kuantitas ya. Nah ini bukan kuantitas, tapi kuantitas yang terawasi itu mestinya ya harusnya supaya bisa lebih terawasi kemudian lebih bisa kita artinya mengarahkan anak ya paling dengan jalan itu kalau bisa ya kuantitas yang dikurangi, artinya ya jumlah anak yang harus diawasi itu kan bisa satu mungkin mengurangi alat atau menambah alat atau menambah guru. Ini Pak Nawang memaksimalkan aset yang kita sudah miliki yang ada ini untuk bisa
dimaksimalkan. Iya, Jadi dengan cara mungkin untuk prakteknya ini jumlah siswanya biar bisa diawasi lebih banyak, biar pengawasannya bisa maksimal, itu jumlahnya yang dikurangi, kuantitasnya yang dikurangi biar kualitasnya bisa bagus ya. Gitu. Oke. Kemudian ini untuk pembelajaran apa nih rencana yang Pak Nawang rencanakan mau dipraktekkan? Maksudnya ini kayaknya kalau dengan mengurangi jumlah siswa yang praktek untuk diawasi, saya yakin idenya Pak Nawang ini anak-anak akan jauh lebih bisa menguasai kompetensinya ini. Apa nih kira-kira? Paling besok saat ini pas pertemuan datang Besok ya. kita coba itu untuk praktek di minggu depan ya, tidak semua siswa yang kita bawa sana Ya. yang sebagainya biar kita mempelajari yang lain atau Ya. kita berikan tugas yang lain, sementara yang memang akan kita berikan kompetensi tersebut itu siswanya ya betul-betul sudah kita tes siswa itu sehingga kita bisa amati betul-betul siswa tersebut sehingga dia bisa lebih kompeten, yaitu tadi ya kompetensinya dari kalau misalkan dari 6 ya minimal itu bisa ke 8, kalau bisa lebih, tapi paling setidaknya itu bisa merata di angka 8 itu. Kemudian ini nanti kalau semisal membutuhkan alat-alat ini juga kita bisa pakai Pak Nawang untuk ya maksimal. Ya, oke, ini ngobrolnya asik, idenya Pak Nawang bagus ya. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik. Ini kira-kira Pak Nawang ini sudah tambah yakin ini dengan konsep yang Pak Nawang rencanakan dari obrolan kita ini. Ya, saya kira sebelum kesana saya kira nanti itu akan bisa lebih berhasil, tapi bagaimanapun segalanya tetap harus kita coba. Dan besok kalau bisa minta bantuannya Pak Ansori, Pak sambil ya kita melatih bareng bagaimana nanti kemudian yang dimulai dengan siswa kita, karena kan kita bisa sebetulnya bisa melihat perkembangan siswa itu saat praktek kita kan bisa lihat. Sehingga nanti mau coba saya dibantu sama Pak Ansori sehingga kalau memang kompetensi siswa bisa dicapai lebih bagus, ya nanti coba kita terapkan seperti itu aja. Oke, siap, nanti saya akan bantu. Ya ini berarti obrolan kita ini menambah keyakinannya Pak Nawang untuk praktek bisa lebih maksimal. Oke, ya nanti saya tunggu hasil dari implementasi rencananya besok pelaksananya seperti apa. Saya evaluasi bareng-bareng. Oke, tolong dibantu Pak Ansori. Siap, terima kasih ya. Dari kemarin yang direncanakan dipraktekkan belajarannya Pak Nawang. Oke, kalau kita lihat sebetulnya dengan dari awal itu sudah bisa terlihat pasti hasilnya akan lebih bagus. Nah, setelah kita praktekkan memang ya bagaimanapun pembelajaran yang dilakukan secara klasikal banyak dengan jumlah siswa yang terbatas ya, tetap pengaruhnya akan sangat besar, karena bagaimanapun salah satu dengan siswa jumlah yang banyak secara klasikal itu harus memperhatikan ke banyak aspek, juga ke banyak anak, kemudian apa yang dilakukan sehingga tingkat kesalahan pasti akan lebih tinggi, karena jelas dalam monitor anak dalam jumlah banyak jelas jauh lebih kecil daripada artinya mengontrol anak dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Sehingga memang kalau dengan konsep seperti itu artinya kemandirian siswa itu jelas akan membagus, karena bagaimana siswa itu tidak bertanya lain atau hanya menunggu atau tidak potongan besar memang jumlahnya angkanya belum bisa kemudian dari segi
kompetensi yang bisa diperoleh siswa jelas jauh lebih baik. Kenapa? Ya karena dia betul-betul bekerja, betul-betul dia akan tidak dia hanya melihat kerja akan berkalian kalau jumlah yang banyak, tapi dia bisa langsung artinya satu anak langsung bekerja, kemudian nanti diisi anak yang lain. Artinya seperti ya, dengan seperti itu semua anak otomatis semuanya bekerja, jadi tidak ada yang kemudian kayak melihat nanti di tempat tidak, kalau ini semua anak langsung turun sehingga satu dari tidak hanya dari kemandirian dan kompetensi dari kita jauh anak juga pasti akan lebih bagus. Artinya apa yang kemarin Pak Nawang rencanakan kan membagi kelompok kecil ini efek ke siswanya jauh lebih banyak yang memanfaatkan siswa sebagai tanggung jawabnya siswa ini ya Pak. Iya, jelas di sini sangat berat sekali. Coba kalau misalkan anaknya banyak pasti ada anak yang hanya dengan kuliah saja, kemudian menggantungkan artinya mereka sebelumnya pada temannya sudah selesai. Tapi dengan begitu memang tanggung jawabnya lebih sedikit ya saya dibantu kenapa? Jadi kalau nggak selesai ya kerja itu kan saya jelas saya nggak saya kalau dia selesai paling ya dia tetap harus sebagai pelaku harus kerja sehingga dia tetap bisa menyelesaikan kerja tidak bisa mengandalkan pada temannya yang lain. Tingkatan yang sudah tercapai untuk kegiatan ini berarti kan harus ada penanganan siswa yang lain tidak lanjutnya apa ini kemudian bisa terjaga lebih bermakna lagi untuk siswa ini. Untuk bisa mendapatkan yang tidak mudah karena memang kalau kita itu mau lebih mengkecilkan kelompok kerja, artinya memang satu kita harus menambah satu alat. Artinya alat ini bukan hanya alat tangan tapi set jadi dengan unit bahannya sekalian dan alat bahan. Nah ini mungkin tidak bisa artinya dengan penambahan jumlah dengan bisa menambahkan jumlah sekolah. Kalau ada keterbatasan, artinya ini keterbatasan alat. Kalau alat kami kurang, hanya bisa digunakan mungkin untuk 3 atau 4 pekerjaan. Ya, solusinya artinya kita juga kalau misalkan sampai nantinya kita kurang ada maka kita bagi dalam kelompok, satu kelompok diberikan waktu 3 jam, satu kelompok yang lain nanti 3 jam sehingga jumlah siswa yang kita ambil berkurang, jumlah anak yang artinya hubungan itu juga berkurang sehingga itu yang bisa lakukan pengandaian, kompetensi, tanggung jawab dan yang penting sekali itu lagi karakter yang akan membentuk siswa itu. Ya kemarin direncanakan di jumlah bulannya ini memang sudah berapa. Jadi ini memang Pak Nawang dari obrolan kemarin sisi keyakinannya Pak Nawang untuk merealisasikan kegiatan ini memang nyata ya hasilnya ini ya Pak ya dari pembelajaran ini. Iya betul Pak. Jadi memang sebelumnya dari bayangan saja itu sudah bisa nampak kalau memang kembali memang pada fasilitas. Kalau fasilitas ini sebelumnya semua dibuat seperti ini bagus. Dan ini berarti sudah ada perubahan. Kalau sebelumnya mungkin posisi anak kemarin ada di antara 1 sampai 10, anak di posisi 5. Kalau di saat ini dari hasil ini Pak, kira-kira posisi anak itu sudah sesuai dengan harapan Pak Nawang kemarin sampaikan bahwa Pak Nawang berharap anak nanti bisa posisi di angka 8 bahkan 9 kalau dilihat dari tingkat 10. Betul sekali Pak. Jadi kalau
memang ada perbedaan yang sangat besar antara anak yang praktek dalam jumlah besar dan dengan yang dalam jumlah campur. Kenapa? Karena satu pengawasan itu mudah semua anak merasa terawasi. Anak yang merasa terawasi pasti dia nggak mungkin dia nggak akan bisa pasti dia akan selalu apa asal bulan pasti dia selalu terlihat kerja mungkin dia. Nah, yang pertama mungkin kalau anak itu tidak terbiasa bekerja, ini mungkin akan menjadi seperti kekerasan. Jadi dia bercakap terpaksa. Tapi kalau itu dilanjutkan, itu sudah nanti jadi kebiasaan. Itu kan kebiasaan itu nanti bisa jadi kekerasan.